Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasta dari kelas PTIKE. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar, di mana teori belajar terdiri dari 4 teori, yaitu pertama, teori behaviorisme, kedua, teori kognitivisme, ketiga, teori konstruktivisme, dan yang keempat, teori humanisme. Teori dalam aliran behaviorisme. Paham behaviorisme berkonsentrasi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak diamati. Teori pengkondisian oleh Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori klasikal conditioning atau pengkondisian klasik. Bertitik tolak dari asumsinya dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu. Perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses. Yang pertama, fase akuisisi. Yang kedua, fase eliminasi. Yang ketiga, fase generalisasi. Dan yang keempat, fase diskriminasi. Teori koneksionisme oleh Thorndike. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Hukum-hukum belajar Thorndike ada 3, yaitu pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Yang kedua, hukum akibat atau law of effect. Selanjutnya, teori pengkondisian operan oleh Skinner. Frederick Skinner, berbangsaan Amerika, dikenal sebagai tokoh behaviorisme dengan pendekatan model intrusi langsung, meyakini bahwa perilaku kontrol melalui proses operan conditioning. Manajemen kelas menurut Skinner adalah berupa usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. Penguatan Skinner ada 2 macam. Yang pertama, penguatan positif. Bentuk-bentuk penguatan positif: hadiah atau penghargaan. Yang kedua, penguatan negatif, yaitu menunda atau tidak memberi penghargaan, memberi tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Kemudian, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Edwin R. Guthrie, penemu teori pembiasaan asosiasi dekat. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut Guthrie, peningkatan hasil belajar secara berangsur-angsur dapat dicapai oleh siswa karena kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai peristiwa belajar dengan contiguous conditioning. Yang terakhir yaitu teori kognitif sosial oleh Bandura. Temuan penting dari penelitian ini adalah orang dapat mempelajari tindakan-tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukannya. Pengamat tidak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut pada saat mempelajari. Bandura mengemukakan bahwa belajar dengan mengamati baik langsung maupun tidak langsung melalui 4 fase. Yang pertama, menaruh perhatian. Kedua, mengikat perilaku model. Ketiga, memproduksi perilaku. Dan yang keempat, termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.